Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang menentukan tingkat asosiasi atau hubungan dua variabel. Saya, Hastuti Dekayanti, bersama ketiga rekan saya, Dini Rizky Amalia, Era Pritiawati, dan Hermansyah. A. Pengertian asosiasi. Asosiasi istilah statistik didefinisikan sebagai hubungan antara dua variabel acak yang membuat mereka bergantung secara statistik. Analisis asosiasi adalah sebuah analisis statistika untuk mengukur derajat hubungan atau asosiasi atau korelasi dua variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel itu disebut independen. Karakteristik korelasi. 1. Koefisien korelasi berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1. 2. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara variabel. 3. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan plus 1 artinya mempunyai hubungan linear sempurna positif. Korelasi ini mempunyai makna jika nilai X naik maka nilai Y juga naik. Korelasi sama dengan min 1 artinya mempunyai hubungan linear sempurna negatif. Korelasi ini mempunyai makna jika nilai X naik maka nilai Y turun dan sebaliknya. Terdapat 3 bentuk asosiasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih, meliputi 1. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. 3. Hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Terdapat 2 pendekatan utama dalam mengukur asosiasi antara dua variabel. 1. Pendekatan parametrik, yaitu digunakan untuk data nominal dan ordinal. 2. Pendekatan non-parametrik, digunakan untuk data interval dan rasio. Untuk mencari keterkaitan antara variabel yang ada, terdapat beberapa pernyataan hubungan antara variabel, di antaranya 1. Dalam mengetahui keberadaan hubungan antara variabel, maka dapat menggunakan data yang berjenis nominal, ordinal, atau interval rasio. 2. Dalam mengetahui keeratan hubungan antara variabel, maka dapat menggunakan data yang berjenis nominal, ordinal, atau interval rasio. 3. Dalam mengetahui arah hubungan, maka dapat menggunakan data yang berjenis ordinal atau interval rasio. 4. Dalam mengetahui sifat hubungan antar variabel, hanya dapat menggunakan data yang berjenis interval rasio. Metode analisis asosiasi menurut skala pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Nominal. Asosiasi variabel nominal hanya menjelaskan keberadaan dan kekuatan hubungan, tapi tidak bisa menjelaskan mengenai arah dan sifat hubungan. 2. Ordinal. Asosiasi variabel ordinal merupakan proses pengurutan variabel dari pengurutan atau ranking dua variabel ini akan dilihat hubungannya antara variabel satu dengan variabel lainnya. Asosiasi variabel ordinal ini mampu mencapai pengetahuan mengetahui arah hubungan. 3. Interval rasio. Asosiasi variabel interval rasio digunakan untuk mengukur hubungan-hubungan antara dua variabel yang diukur dalam skala interval rasio dengan asumsi dasar. B. Pengertian uji asosiasi. Pengujian asosiasi menggunakan dua buah variabel yang saling mempengaruhi. Pengujian asosiasi ini tidak memperhatikan variabel mana yang independen. Uji asosiasi akan menganalisis apakah sebuah variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya. Analisis yang sering digunakan atau dipakai dalam uji asosiasi yaitu
1. Analisis korelasi. 2. Analisis regresi. C. Uji asosiasi bermanfaat untuk 1. Memahami secara lebih baik tentang hubungan antara variabel dengan dependen dengan variabel independen. 2. Mengetahui kekuatan hubungan yang dapat menuntun penelitian menuju suatu realisme penelitian ilmiah yang baru. Ada beberapa uji korelasi dan asosiasi, yaitu 1. Koefisien korelasi Riemann dan Kendall-Stau. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel data yang berskala ordinal. 2. Korelasi Pearson. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berskala interval. Dalam korelasi ini digunakan kedua variabel diasumsikan mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, koefisien kontingensi C atau dalam kurung CRAMS. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang berskala nominal. 4. Measure of agreement Cohen's kappa. Korelasi ini digunakan untuk mengukur kesesuaian antara evaluasi dua buah alat ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subyek yang sama. Yang kelima, asosiasi eta. Asosiasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Demikian pembahasan materi tentang menentukan tingkat asosiasi atau hubungan dua variabel dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.